Beberapa minggu belakangan ini di TikTok lagi heboh-hebohnya berita tentang murtadnya Pangeran Kuwait yang bernama Abdullah Al-Sabah. Saya nggak tahu ya apakah konten serupa pernah muncul di beranda teman-teman. Ya, memang tergantung algoritma masing-masing. Ya, tapi konten yang begini itu sering muncul di beranda saya. Begitu pula kalau kita lihat di YouTube, itu banyak juga konten-konten yang serupa, baik dari channel lokal maupun channel luar negeri. Umumnya, channel-channel yang angkat berita ini adalah channel-channel misionaris, seperti video yang satu ini. Teman-temanku, Shalom. Ada berita yang menggemparkan yang terjadi belakangan ini bahwa seorang pangeran dari kerajaan Kuwait dinyatakan berpindah keyakinan menjadi seorang Kristen. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan. Ya, berita tentang murtadnya Pangeran Kuwait ini memang bikin bergerah beberapa penganut Kristen dan kemudian dibuatkan kontennya. Sepertinya mereka menganggap jika ini adalah salah satu pencapaian besar atau akan menjadi salah satu pencapaian besar ketika ada Pangeran Kuwait yang masuk Kristen. Tetapi bagaimana jadinya jika berita tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka? Apakah mereka akan kecewa? Dan apakah jika demikian konten-konten mereka itu kemudian akan dihapus setelah tahu jika beritanya itu hoaks? Nah, sebelumnya juga teman-teman, di channel ini kita sempat membahas terkait Pangeran Arab Saudi di mana Muhammad bin Salman itu dikabarkan telah membeli lukisan Yesus, yakni Salvador Mundi. Banyak kemudian konten-konten serupa di kalangan Kristen itu menaruh harapan bahwa itu pertanda Pangeran Arab yang satu ini akan masuk Kristen. Walaupun harus berakhir dengan kekecewaan. Sepertinya hal serupa juga terjadi di berita heboh kali ini. Oleh karenanya, mari kita telisik secara dalam, apakah benar Pangeran Kuwait tersebut murtad? Dan siapa sebenarnya Abdullah Al-Sabah ini? Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video atau di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Keluarga kerajaan Kuwait itu teman-teman berasal dari Wangsa Al-Sabah atau As-Sabah. Sama seperti Saudi, itu kan berasal dari Wangsa Al-Saud. Makanya nama-nama keluarganya kerajaan Kuwait itu disebut keluarga Al-Sabah. Dan biasanya pada nama-nama tokoh keluarga kerajaan, itu di akhir namanya itu pasti ada tambahan Al-Sabahnya gitu ya. Nah, berita murtadnya Pangeran Arab bernama Abdullah As-Sabah ini bukanlah berita yang baru-baru ini saja. Ya, sekarang aja yang jadi heboh lagi gitu ya. Faktanya teman-teman, berita ini sudah ada sejak bulan Januari tahun 2012. Belasan tahun yang lalu. Nah, setelah saya telusuri, berita paling awal soal murtadnya Pangeran Kuwait ini itu berasal dari tahun 2012 bulan Januari tanggal 2 dari website portal Arab dengan domain liberal.org. Nah, ditulis di sana, seorang anggota keluarga penguasa Kuwait meninggalkan Islam dan masuk Kristen. La haula wala quwata illa billah, tulisnya seperti itu. Di sini juga disematkan link YouTube yang sepertinya menjadi punca keributan ini ya. Nah teman-teman, sebelum kita melihat video dan roman wajah Pangeran Kuwait yang katanya murtad itu, mari kita baca sedikit data, judul, dan deskripsi videonya. Disebutkan di sini, judul videonya Qissatus Syekh Abdullah Al-Sabah Yatru Islam wa Yusbih Masihi. Kisah Syekh Abdullah Al-Sabah meninggalkan Islam dan menjadi seorang Kristen. Di bawahnya terlihat tanggal video ini diupload, yakni tanggal 1 Januari tahun 2012. Ahadu afradil asiratil hakimati fi Kuwaiti yu'linu bitarki dinil islami wa asbaha masihi. Yang artinya seorang anggota keluarga penguasa Kuwait mengumumkan bahwa ia telah meninggalkan Islam dan menjadi seorang Kristen. Nah, mari kita lihat sosok Pangeran Kuwait tersebut. Saya berharap Pangeran Kuwait tersebut memiliki wajah seperti ini, sebagaimana di konten-konten yang viral itu. Dan fakta membuktikan... Wah, kecewa penonton. Ternyata begini roman si Pangeran Kuwait yang katanya murtad dan masuk Kristen itu. Ya, bisa kita lihat teman-teman di videonya itu tertulis Syekh Abdullah Al-Sabah.
Perlu dipahami teman-teman, di Arab itu panggilan syekh itu bukan melulu berarti ulama atau kiai gitu ya. Syekh itu di Arab setara dengan sebutan sayyid, yakni tuan. Adalah wajar dan sudah menjadi hal umum di Arab jika orang tua atau orang yang dihormati itu akan disebut sebagai syekh walaupun masih muda. Jadi teman-teman, bapak ini diwawancarai oleh salah satu TV televangelis atau TV misionaris Kristen Arab, yakni TV Hakikah, yang sekarang itu udah nggak ada lagi ya, atau mungkin udah ganti nama seperti itu. Namun websitenya itu udah mati. Sepertinya teman-teman karena gagal mengkristenisasi di Arab, mungkin karena itu ya channel ini bangkrut kemudian. Namun dari penampilannya teman-teman, apakah teman-teman langsung percaya jika ini adalah Pangeran Kuwait? Ada beberapa hal di sini teman-teman yang mencurigakan. Yang pertama, putra mahkota atau Pangeran Kuwait itu biasanya lebih senang menggunakan gutroh daripada shemah. Bedanya teman-teman, gutroh itu adalah kain serban putih dan semah adalah kain serban merah yang biasa digunakan oleh Pangeran Arab Saudi. Sedangkan keluarga kerajaan Kuwait itu lebih suka memakai yang berwarna putih yang disebut gutroh, kecuali di musim dingin gitu ya. Yang kedua teman-teman, dari cara dia memakai semah itu juga terkesan kaku dan tidak seperti orang Arab Teluk umumnya. Ya mungkin ini perasaan saya saja ya. Dan yang ketiga, jubah yang digunakannya itu terlihat murahan dan tidak menggunakan bist, yakni jubah hitam, coklat atau krem yang biasa dipakai kalangan bangsawan dan tokoh terkenal yang ada di Arab. Beberapa indikasi ini malah bertentangan dengan kebiasaan dan identitas dari pangeran-pangeran Arab. Dan yang terakhir teman-teman, sebenarnya bisa kita lihat dari cara bicara dan dialeknya. Namun karena saya tidak paham logat dan dialeknya orang Arab Teluk khususnya, yakni Kuwait, jadinya aspek ini tidak bisa kita evaluasi. Namun di sini si pangeran tersebut itu terdengar sering menggunakan istilah-istilah dan kosakata bahasa Inggris ya daripada istilah Arab. هللويا. حابب لو في أي وقت حابب تقول تعليقك go ahead على طول. No, I think all the brother and sister who called. I mean, I want to just add. راح أزيد شوية يا لما وعدت ربنا يسوع على أساس إني أنا أكون خادم. دخلت وبنيت كنيسة عربية وسودانية وعراقية في كولورادو. Nah, beberapa variabel ini membuat kita semakin skeptis soal identitas pria yang diklaim sebagai sang pangeran Kuwait ini. Hal ini semakin membingungkan teman-teman karena putra mahkota atau pangeran Kuwait pada tahun 2012 itu adalah Syekh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber As-Sabah. Bukan bapak ini. Kan seperti itu. Sebenarnya teman-teman, media-media Arab dan video YouTube Arab itu tidak ada yang mengatakan jika itu adalah pangeran Kuwait. Karena itu akan jadi hal terbodoh yang dilakukan oleh misionaris Arab. Karena orang-orang Arab, khususnya Kuwait, mengenal baik sosok pangeran mereka. Jadi misionaris Arab, ya mereka ketika membuat kebohongan pasti juga memikirkan potensi hal buruk, kan seperti itu. Yang mengancam mereka kan gitu. Jadi teman-teman, mereka hanya mengatakan sebagai Alus Sabah saja. Yakni artinya keluarga Al-Sabah, keluarga royal family gitu ya. Namun entah kenapa sampai di Indonesia itu disebut pangeran. Inilah bahayanya terjemahan ya, bisa terjadi distorsi. Ya kalau kasusnya kitab suci aja bisa berpotensi terjadi distorsi, perubahan, penambahan makna, atau pengubahan, apalagi untuk kepentingan tertentu seperti itu, apalagi ini informasi sepele kan gitu. Nah, video ini diupload pada tanggal 1 Januari dan pada tanggal 2 Januari, keluarga Al-Sabah melalui Syekh Adbi As-Sabah yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Keamanan Kuwait itu memberikan klarifikasi sebagaimana yang dikutip oleh website saber.cc di mana Syekh tersebut menyatakan bahwa orang yang muncul di TV Hakikah ini bukan dari keluarga penguasa Kuwait seperti yang dia klaim dan kami tidak mengenalnya. Nah, klarifikasi dari keluarga resmi As-Sabah ini sebenarnya sudah menjawab kehebohan ini. Hanya saja teman-teman, kaum-kaum yang kecewa dan patah hati karena ternyata berita yang mereka gembar-gemburkan itu hoak, bakalan tantrum dan berkelit dengan mengatakan bahwa ya itu kan karena dia udah murtad dan juga masuk Kristen, makanya dia dihapus dari kakak keluarga kerajaan gitu katanya ya. Ya teman-teman, mau terima atau tidak terima fakta dan realitanya, yang pastinya
majalah online Vatikan dan Gereja Katolik pada sebuah artikel yang ditulis oleh Marco Tosatti pada tanggal 17 Januari tahun 2012 di website Las Tanpa itu juga telah mengonfirmasi bahwa Abdullah As-Sabah bukanlah bagian dari keluarga kerajaan As-Sabah. Ditulis, pada kenyataannya, nama Abdullah tidak muncul dalam daftar 15 anggota keluarga kerajaan yang memerintah negara kecil yang sangat kaya ini dalam kapasitas yang berbeda, mulai dari Syekh hingga Putri Najirah Al-Sabah. Walaupun ternyata tidak ada bukti, pada akhir paragrafnya wartawan Katolik ini mencoba untuk tidak membuat pembaca Kristiani kecewa dengan berasumsi dan beralibi bahwa ya mungkin aja ada kemungkinan Abdullah As-Sabah ini adalah nama samaran, katanya seperti itu ya. Ya apapun itu, sampai sekarang tahun 2024 hingga berita ini kembali heboh, tidak ada bukti otentik apapun yang dibawa oleh mereka untuk melegitimasi soal kevalidan berita ini. Bahkan bapak yang disetting layaknya seorang pangeran Kuwait yang baru bangkrut ini juga hilang ditelan zaman. Ya bukan apa ya, soal orang-orang yang mengaku murtad itu udah biasa dan sering kita saksikan. Ada yang mengaku sebagai anak kiai, santri, bahkan mengaku sebagai kiai, ustadz, ulama, habib. Dan sekarang kita melihat ada orang murtad yang mengaku sebagai pangeran Arab. Mungkin bentar lagi ada yang mengaku sebagai Raja Arab seperti itu. Ya kalau memang masih kekeh dan yakin bahwa bapak ini adalah salah satu dari keluarga kerajaan Kuwait, silahkan buktikan saja foto beliau ini bersama anggota kerajaan Kuwait lainnya sebelum dia murtad. Bahkan kalau kita jabarkan semua foto keluarga kerajaan, foto bapak yang satu ini tidak ditemukan di sana. Bukan hanya nggak ditemukan ya memang tidak akan ditemukan. Karena dia bukan dari bagian keluarga kerajaan kan gitu. Nah setelah diklarifikasi dari keluarga kerajaan Kuwait dan karena wajah bapak pangeran jadi-jadian ini kurang prospek buat marketing agama, media-media kristenisasi, media-media misionaris yang berada di luar Arab kemudian mengganti fotonya dengan wajah salah satu keluarga Al-Sabah. Ya, foto yang teman-teman lihat ini memang foto salah satu keluarga kerajaan. Namun bukan sebagai pangeran ya. Nama beliau adalah Syekh Mubarak dan nama lengkapnya adalah Syekh Mubarak Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah. Ia adalah cucu dari pendiri negara Kuwait modern, yakni Syekh Mubarak Al-Kabir. Nah kembali lagi, kalau begitu apakah Syekh Mubarak Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah ini juga ikut murtad? Ya faktanya teman-teman, bulan Ramadan kemarin beliau mensponsori acara tahfidz Quran di sana. Dalam foto ini tertulis, beliau memberikan penghargaan buat pemenang lomba tahfidz Quran Ramadan. Di bawahnya tertulis, Syekh Mubarak berkata, Al-Quran akan tetap menjadi mercusuar yang mempersiapkan generasi gemilang. Inilah orang yang katanya murtad dan masuk Kristen itu gitu ya. Pada foto lain teman-teman bahkan memperlihatkan Syekh Mubarak sedang berada di Mekah dekat Masjidil Haram di bulan Ramadan. Dan kita ketahui bersama bahwa non-muslim dilarang masuk ke kota Mekah kan gitu. Berdasarkan informasi caption Instagramnya, di sini beliau berdiri di samping Dr. Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri, seorang penasihat istana kerajaan Saudi, anggota Dewan Cendekia Ulama Senior Arab Saudi, dan komite tetap Lembaga Fatwa Arab Saudi. Di mana Syekh Mubarak di sini menghadiri malam makan sahur yang diselenggarakan oleh Syekh Sa'ad. Beliau juga memuji mereka di kalangan ulama dan para staf Masjidil Haram yang telah melayani agama Islam, dan Syekh Sa'ad juga memuji beliau karena telah banyak mendukung dan membantu para pelajar muslim. Inilah orang yang mereka sebut itu sebagai pangeran atau keluarga kerajaan Kuwait yang murtad itu. Ya mohon maaf ya kalau video ini merusak ekspektasi dan kesenangan Anda yang semu itu. Memang agak pahit, tapi itulah fakta dan realitanya. Teman-teman nanti bisa lihat ya di kolom komentar di bawah, mungkin ada barisan kaum patah hati yang tantrum gitu ya. Tapi bagaimana pendapat teman-teman? Kira-kira hikmah dan ibrah apa yang dapat teman-teman petik dari fenomena berita hoax ini? Coba tulis di kolom komentar. Kita juga menasihati umat Islam ya agar tidak mengikuti tabiat mereka. Bahkan pun kalau ada orang-orang yang mengaku masuk Islam, maka kita pastikan dulu kalau itu bukan berita hoax. Karena malu nantinya kalau terlanjur disebarkan gitu ya, terlanjur diviralkan seperti itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, setelah tahu bahwa ini berita hoax, kira-kira orang yang menyebarkan berita palsu ini apakah akan menghapus kontennya? Kita tunggu saja.
Kalau video ini bermanfaat, klik like dan share-nya, dan juga klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini Edukasi Material, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website Telkom di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Abdillah mohon diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.